Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Nah, untuk video kali ini Koko akan membahas tentang pemuaian panjang. Nah, apa sih pemuaian? Nah, pemuaian itu artinya adalah perubahan ya. Pemuaian itu artinya adalah perubahan. Nah, apanya yang berubah? Nah, nanti tergantung. Kalau di video kali ini kita akan banyak membahas tentang pemuaian panjang. Artinya yang kita akan lihat adalah perubahan panjang. Nah, kenapa Koko bilangnya perubahan nih? Karena kadang-kadang bisa juga menyusut. Misalkan kita punya sebatang kayu gitu ya. Dia bisa bertambah panjang. Kalau bertambah panjang dia akan ke semua arah nih. Ke sini bertambah, ke sini juga bertambah gitu ya. Itu kalau dipanaskan. Nah, bisa juga nih besi yang sama atau kayu yang sama malah menyusut menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, itu kalau didinginkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hitungan, Koko akan membahas dulu beberapa masalah yang timbul karena adanya pemuaian panjang. Yang pertama, masalahnya itu pada rel kereta. Nah, kenapa sih bermasalah? Nah, jadi karena besinya ini memuai nih. Nah, ini kita lihat gambar di sini ya. Wah, rel keretanya kok nggak lurus. Gimana nih keretanya bisa jalan nih kalau rel keretanya nggak lurus nih, belok-belok nih. Nah, ini disebabkan karena rel keretanya dipasang terlalu rapat gitu. Jadi kalau misalkan nih rel kereta satu dan rel kereta yang kedua, nah ini nyambung nih gitu, tidak ada pemisahnya sedikit pun. Nah, masalah timbul kalau misalkan tiba-tiba suhu di tempat itu menjadi sangat besar. Nah, tadi Koko bilang kan perubahan panjang ini karena pertambahan suhu ya. Kalau suhunya tambah besar, maka yang biru ini nih, rel biru akan bertambah ke sana. Sedangkan rel merah akan bertambah ke sana juga. Nah, nanti kalau dua-duanya bertambah jadinya bengkok deh gitu ya. Nah, ini berbahaya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi lewat di perlintasan kereta api ya. Tapi hati-hati ya. Nah, itu biasanya di antara relnya ada celah gitu. Jadi, misalkan ada rel satu, nah rel keduanya itu pasti tidak langsung nempel, dikasih celah sedikit. Gunanya buat apa? Supaya kalau misalkan rel kereta api ini memuai, dia punya tempat untuk memuai. Kalau tidak punya tempat, nanti malah jadi bengkok gitu ya. Gue hapus dulu nih. Nah, selanjutnya konstruksi jembatan. Nah, kalau konstruksi jembatan ini mirip ya. Ini mirip sama kayak masalahnya si rel, makanya dikasih celah sama dia di sininya. Gitu. Nah, masalah yang ketiga itu adalah pemasangan kabel. Kalau teman-teman perhatikan, kabel-kabel yang dipasang itu tidak lurus ya. Jadi nggak pernah nih kita lihat ada tiang listrik gitu ya. Kabelnya benar-benar lurus. Benar-benar lurus, serup gini. Oke, nggak ada bengkok-bengkoknya. Nah, kenapa? Karena berbahayanya kalau malam. Tadi Koko bilang bertambah panjang ini kalau dipanasin tambah panjang ya. Kalau didinginin menyusut. Nah, ini kalau bayangin ya, kalau misalkan kabelnya menyusut berarti tiang listriknya akan ketarik nih ke sini, tiang listriknya akan ketarik ke sini. Akibatnya apa? Tiang listriknya bisa patah. Makanya kalau pemasangan kabel pasti dikasih kendur gini ya, supaya saat malam, saat kabelnya menyusut, tiang listriknya tidak tertarik dan tidak patah. Nah, selain kerugian-kerugian itu ada juga nih manfaat dari pemuaian panjang. Yang pertama itu pengelingan logam. Nah, pengelingan logam ini apa sih? Nah, jadi ceritanya nih kalau kita punya besi 2 biji mau kita gabungkan, caranya adalah besinya kita bolongin nih. Ya. Besi kedua juga sama nih, kita kasih lubang gitu ya. Nah, di antara lubang ini nanti dimasukin paku yang panas banget. Gitu ya. Paku yang panas banget, bawahnya ditutup, atasnya juga dipres. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, bawahnya kan memang tertutup ya. Atasnya sama dia ditekan lagi, dipantek, dipalu. Nah, ditutup juga begitu ya. Pada saat paku ini dingin, ayo kalau didinginin tadi gimana? Ya, menyusut ya. Pada saat pakunya dingin, jadi seolah-olah paku ini menekan ke bawah, menekan ke atas sehingga sambungan logam ini menjadi kuat sekali. Ya. Manfaat yang kedua yang sering dipakai adalah keping bimetal. Nah, keping bimetal itu apa sih? Nah, tadi Koko bilang kan kalau dipanasin bisa memuai ya. Nah, ternyata masing-masing benda ini memiliki sifat muai atau kemampuan muai yang berbeda-beda.
Jadi ada nih yang kalau kita panasin 10 derajat dia bertambah panjangnya 2 cm. Tapi ada juga yang lain kalau kita panasin 10 derajat cuma nambah 1 cm. Nah, keping bimetal memanfaatkan itu. Jadi dua logam yang punya koefisien. Nah, jadi kemampuan muai itu kita sebut koefisien. Koefisien muai panjang yang berbeda dijadiin satu. Misalnya yang kuning ini lebih besar nih. Yang kuning lebih bisa memuai. Yang merah kurang bisa memuai. Coba kalau dipanasin kira-kira mana yang lebih panjang bertambahnya? Yang lebih panjang bertambah yang kuning ya. Tapi merahnya, wah dia nggak bisa ngikutin nih. Nggak bisa ngikutin pertambahan panjang si kuning. Ujung-ujungnya gimana? Nah, ujung-ujungnya dia jadi bengkok mau tidak mau. Oke, nah jadi seperti ini nih ya. Jadi bengkok dia. Nah, sekarang kita akan coba ya beberapa soal-soal hitungan tentang pemuaian panjang. Nah, sebelum kita mulai, rumusnya apa sih? Nah, pemuaian itu sebenarnya rumusnya cuma dua ya. Nah, itu pertama delta L. Delta L itu, kakak tulisin di sini ya. Delta L itu adalah perubahan panjang. Gitu ya. Terus sama dengan L0. Nah, L0 itu apa? L0 itu adalah panjang awal. Panjang awal. Dikali alfa. Nah, ini yang tadi Koko bilang nih, kemampuan muai. Alfa itu kita sebut koefisien muai panjang. Oke. Ada juga nanti delta T. Nah, delta T itu apa? Ini adalah, nah, lihat nih, kalau perubahan kita tulisnya delta. Kalau delta lagi berarti ini ada perubahan nih. Perubahan apa? Kalau T itu adalah perubahan suhu gitu ya. Nah, satu lagi yang belum ada itu adalah si LT. Nah, LT ini adalah panjang akhir. Gitu ya. Nah, sebetulnya biasanya dari dua rumus ini bisa timbul rumus yang baru. Yaitu rumusnya adalah LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Oke, dapat rumus seperti apa? Nah, kalian coba ganti nih delta L-nya, kalian ganti sama ini. Oke, ada L0 yang sama. Bisa kita keluarin L0-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi sebetulnya kalian harus bisa menghafal paling nggak dua rumus ini. Oke. Nah, gimana nih saat mengerjakan soal? Tentu kita harus baca soal dengan baik ya. Nanti kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nanti kita lihat dari dua rumus ini kira-kira apa yang bisa dipakai. Contoh soal pertama. Dia bilang panjang batang tembaga 100 cm pada suhu 20 derajat. Berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat jika koefisien muai panjang tembaganya 0,000013 per Kelvin? Kok nolnya banyak banget ya? Ya betul, karena pertambahan panjang itu sebetulnya nggak terlalu besar ya. Kaget banget dong kalau tiba-tiba kita punya besi panjangnya 10 meter, tiba-tiba jadi 11 meter karena pertambahan panjang. Nggak, paling nambahnya 1 cm atau 2 cm aja gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Pertama adalah kita nulis diketahui ya. Nah, kalau menulis diketahui tentang pemuaian, biasanya ada dua kondisi nih. Kalau teman-teman lihat, panjang sebatang tembaga 1 cm pada suhu 20 derajat. Tapi ada kata lain berikutnya. Berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat? Nah, berarti ada perubahan dong ya. Nah, Koko tulis ada dua kondisi di sini. Oke, kondisi pertama panjangnya adalah 100. Berarti apa tuh? Kondisi pertama panjangnya. Berarti kondisi awal ya. Berarti kita tulis L0 ya. 100. Terus suhu apa? Suhu itu lambangnya T ya. Nah, ini 20. Kondisi kedua, apakah ada panjangnya? Wah, nggak tahu nih. Malah ditanya ya, berapakah panjang tembaga? Berarti ditanya. Suhunya ada? Oh, suhunya ada nih ternyata 70 derajat Celcius. Nah, terus ada koefisien muai panjang tembaga. Nah, koefisien muai ini tidak akan berubah ya. Mau dipanasin, koefisiennya tidak berubah. Artinya Koko tulisnya begini, alfa sama dengan 0,000013 per Kelvin. Nah, kalau kita lihat ini ada dua suhu ya. Ada T yang pertama, ada T yang kedua.
kita bisa lihat perubahannya ya. Artinya kita bisa dapat delta T-nya 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya berapa panjang. Nah, atau kita bisa lihat di sini. Wah, ini nggak ada nih. Bener gak yang ditanya? Lihat dulu nih di soal. Berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat? Oh, benar. Berarti yang ditanya adalah LT-nya. Ya. Terus kita jawab. Oke, sekarang kita lihat dua rumus yang di sini. Rumus nomor 1 sama rumus nomor 2. Kira-kira yang ada LT yang mana? Ya, yang kedua ya. Yang pertama nggak ada LT loh. Adanya delta L sama L0. Kita tulis dulu nih. LT sama dengan L0 ditambah delta. Oke. L0-nya kita punya. LT-nya kita punya. Nggak punya ya. L0-nya punya 100. LT-nya kan yang ditanya ya. LT. Ditambah delta L. Wah, punya keterangan delta L di sini? Tidak punya kita. Kita balik ke rumus. Yang mana yang ada delta L? Rumus 1 atau rumus 2? Wah, rumus 1. Ya udah, kita buka. Jadinya L0 dikali alfa dikali delta T. Coba ya. Berarti ini 100 ditambah L0 berapa? 100. Alfanya adalah 0,00013. Delta T-nya 50. Oke ya. Bisa kita coret nolnya ya. Sep. Nah, ini berarti nanti 100 ditambah ini 0,065. Artinya jawabannya adalah 100,065 cm. Ya, gampang ya. Mari kita coba lagi. Contoh soal yang kedua. Panjang besi pada suhu 0 derajat adalah 220 cm. Pada suhu 50 derajat, panjang besi adalah 221,21 cm. Berapakah koefisien Y panjang besi? Oke, sebelum lupa, tadi rumus kita apa ya? Yang nomor 1, delta L sama dengan L0 ditambah alfa, dikali alfa dikali delta T. Rumus yang nomor 2, LT sama dengan L0 ditambah delta L. Ya. Nanti Koko taruh sini rumusnya supaya kita bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, kita mulai menulis diketahui dari nomor 2. Ada berapa kondisi? Ya, kita ada punya 2 kondisi ya. Oke. Panjang besi pada suhu 0 derajat adalah 220 cm. Panjang besi, berarti kita punya L ya. L0 220 cm. Pada suhu 0 derajat, berarti T ya. T-nya 0 derajat Celcius. Pada suhu 50 derajat, suhunya berubah. Berarti yang di tabel nomor 2 suhunya jadi 50 derajat Celcius. Panjang besi 221,21 cm. Berarti ini L T-nya. Gitu, ini kan awal, berarti ini akhirnya ya. 221,21 cm. Berapakah koefisien muai panjang besi? Oke. Berarti yang ditanya adalah alfa. Ingat ya, koefisien muai panjang itu lambangnya alfa. Sekarang kita lihat. Kalau kita mau jawab, mana nih dari dua rumus ini yang punya alfa? Rumus nomor 1 atau rumus nomor 2? Ya, rumus nomor 1 ya. Maka kita tulis aja dulu rumusnya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Ya. Kita lihat dari yang diketahui. Delta L, wah gawat nih. Kita nggak punya delta L di sini nih. Tapi kamu mesti ingat nih, di sini ada rumus yang ada delta L-nya. Atau secara logika, delta L itu kan perubahan. Awalnya 220, akhirnya 221,21. Berarti perubahannya berapa? Betul, kita kurangin. Jadinya 1,21. Oke, L0-nya berapa? L0-nya katanya 220. Alfanya? Alfanya memang ditanya kan tadi ya. Alfa. Dikali delta T-nya berapa? Nah, bisa dapat dari sini ya. 50. Oke, gimana nih cara ngitungnya nih? Oke, kita hitung ya. Ini 1,21. Kita kaliin dulu nih. 220 dikali 50 berapa? 22 dikali 5 itu 110. Nolnya ada tambah 2. Nah, oke, dikali alfa.
Berarti alfanya adalah 1,21 per 11.000. Gimana menghitungnya? Jangan dibagi. Kenapa jangan dibagi? Kita lihat nih. Yang atas komanya ada 2 ya. Kita majuin dulu komanya 2. 121 per. Ini karena maju 2 yang atas, bawah juga nggak mau kalah. Tambahin 0 2. Jadi 11, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita lihat 121 bisa dibagi 11. Oh, bisa ternyata gampang nih. Kita coret. Berapa nih? 11 ya. Berarti sekarang nih 11 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. 11 dibagi 100.000. Gimana caranya? Nah, ini harus udah bisa ya. Nanti jawabannya 0,00011 per derajat Celcius. Ya. Oke, sudah mengerti ya contoh soal nomor 2 ya. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 3. Nah, ini penerapan ya dari yang tadi kan cuma teori-teorinya aja nih. Nah, sekarang nih ternyata bisa dihitung loh, kita butuh celah rel kereta api itu seberapa besar. Nah, yang pertama adalah kita mesti tahu nih dia dipasang pada suhu berapa. Di soal ini ada ya, dia dipasang pada suhu 26 derajat Celcius. Masing-masing rel panjangnya 100 saat dipasang. Oke, pada saat terik matahari, suhu udara 37 derajat Celcius. Berarti paling tinggi nih, paling panas 37 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang, berarti apa? Alfa, betul. Berapa panjang antara dua rel agar rel memuai tidak terjadi bengkok. Oke. Tulis diketahui. Itu ya. Nah, diketahuinya berapa kondisi? Betul, ada 2 ya. Ternyata ada kondisi pada suhu 26 derajat Celcius, ada kondisi pada suhu 37 derajat Celcius. Dari sini kita bisa punya, betul, delta T ya, 11 derajat Celcius. Kita simpan dulu. Lanjut. Terus pada saat dipasang suhu 26 derajat, dia bilang L0-nya 100 meter. Pada saat terik matahari, nggak ada nih LT-nya. Oke, biarin aja dulu. Nah, terus kita punya alfa, yaitu sebesar 0,000012 per Kelvin. Nah, sekarang begini, kita masih agak hati-hati di sini. Kalau sebuah rel memuai kemana? Dia pasti memuai ke kiri sama ke kanan gitu ya. Berarti rel satu lagi juga sama nih. Dia memuai ke kiri sama dia memuai ke kanan juga. Artinya celah yang kita mau cari itu setengahnya ya. Setengahnya terpengaruh dari rel yang kiri. Setengahnya terpengaruh dari rel yang kanan. Nah, rel kiri sama rel kanan sama nggak? Nah, kalau kita anggap sama nih, karena nanti kalian akan kesulitan kalau misalkan kedua rel ini kita anggap berbeda. Oke ya. Maka artinya ya udah, kita cuma cari delta L saja gitu ya. Nah, berarti yang ditanya itu sebetulnya hanya delta L aja. Tidak perlu kita bagi 2, tidak perlu kita kali 2. Oke, maka yang kita jawab delta L. Rumusnya yang ya nomor 1 ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya berapa? 100. Dikali alfanya, nih ada ya, 0,000012. Delta T-nya, 11. Apa yang bisa dicoret? 0-nya, betul. 0 ini sama 0 ini boleh kita coret. 12 dikali 11 berapa ya? 132 ya. 132 berarti jawabannya delta L-nya adalah 0,0132 cm. Nah, jadi antara rel itu hanya dibutuhkan celah sebesar 0,0132 cm. Nah, yang terakhir tentang pemuaian panjang, Koko akan mengajarkan tentang keping bimetal. Nah, ini soal-soal ini sering keluar nih, kadang-kadang di UN juga keluar loh. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik-baik ya. Biasanya akan dikasih tabel. Nah, ini ternyata ada beberapa logam. Ada logam P, logam Q, logam R, logam S. Masing-masing punya koefisien muai panjangnya ya. Nah, terus ternyata mau dipasang-pasangin nih supaya mau jadi keping bimetal.
Cuma mana yang benar nih? Kita mesti cek mana keping bimetal yang benar. Apakah contoh misalkan yang A nih. P bisa dipasangkan dengan R sehingga lengkungnya seperti ini, gitu ya. Nah, untuk mengingat lagi keping bimetal tadi kan ada dua keping logam yang kemampuan memuainya berbeda. Anggap kalau yang merah lebih besar dari yang ini hijau. Kok ganti hijau? Kita ganti hijau biar lebih gampang, lebih yang hijau gitu ya. Nah, kalau yang merah lebih besar dari hijau, ketika dipanaskan maka dia akan bengkoknya. Ini si hijaunya kepepet nih. Hijaunya kepepet. Tuh ya, hijaunya jadi melengkungnya ke arah si hijau. Oke. Nah, kita coba. Kalau P dan R. P, kalau kita lihat gambar, maka seharusnya P itu lebih besar dari R. Kenapa? Karena melengkungnya ke R. Kita cocokin. P 0,000032. R itu 45. Wis, kok dari data ternyata R lebih besar. Artinya ini salah. Oke. Kita lihat yang B. Kalau dari gambar berdasarkan tadi ya, berarti ini harusnya S lebih besar dari Q. Coba kita lihat data. S 19, Q 27. Wis, salah juga. Artinya yang B juga salah. Kita coba lagi lihat yang C. Kalau dari gambar, Q harusnya lebih besar dari R. Karena kan melengkungnya ke R, berarti R yang kecil. Kita lihat data. Wah, ternyata Q 27, R itu 45. Wah, nggak cocok juga nih. Berarti masih salah. Nah, berarti jawabannya ada nih. Coba kita lihat benar gak ya? Kalau dari gambar, P itu lebih besar dari S. Oke, coba kita lihat data. P itu 0,00032. Si S itu 19, 0,000019. Betul ya? Berarti untuk soal seperti ini jawabannya adalah yang D. Nah, oke, seperti itu. Ini video pertama tentang pemuaian, yaitu pemuaian panjang. Video berikutnya Koko akan menerangkan tentang pemuaian luas.